Bab 21, Mentalitas Tang 3 meledak dan penjelasannya tidak jelas. Nama, tangkap Dewi dari Douluo penulis, Mumu. Plus matikan mengatur ulang. Xiao Wu, ada apa denganmu, Xiao Wu? Melihat wajah cantik Xiao Wu, Tang San tidak bisa menahan rasa sakit. Pada saat ini, sinar matahari keemasan menyinari tubuh halus Xiao Wu, membuat Xiao Wu tampak lebih cantik, seperti manusia giok yang berjalan keluar dari gulungan gambar. Tapi Xiao Wu yang begitu cantik ingin memutuskan hubungan dengannya. Bagaimana ini tidak membuatnya merasa sakit hati? 6 tahun yang dihabiskan Xiao Wu di Notingchou Lege adalah saat paling membahagiakan yang pernah dia alami dalam 2 kehidupannya. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai murid Sekte Tang, dia hanya ingin mempelajari senjata tersembunyi dan aksi Sekte Tang. Kehidupan seperti itu membosankan dan membosankan. Setelah menyeberang, dia mengikuti ayah yang mabuk itu untuk menjalani kehidupan makanan. Dia baru berusia 3 atau 4 tahun dan harus mencuci dan memasak sendiri. Awalnya, dia mengira hidupnya akan berlalu begitu saja. Tapi di Notingchou Lege dia bertemu Xiao Wu. Xiao Wu adalah gadis tercantik di Notingchou Lege, dengan kulit putih mengkilat, kepang ekor kalajengking panjang, dan mata besar Sui Lingling yang seindah permata. Sejak saat itu, Xiao Wu menghancurkan hatinya. 2 kehidupan, Xiao Wu adalah gadis pertama di sekitarnya, dan satu-satunya gadis. Suatu ketika, dia mendengar Xiao Wu berteriak kepada saudaranya. Dia sangat ingin melindungi gadis di depannya. Dia bahkan mau tidak mau mengembangkan ide yang berani. Dia mendengar dari Wang Sheng dan yang lainnya bahwa saudara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah belum tentu saudara laki-laki dan perempuan, dan mereka dapat memiliki hubungan lebih jauh. Jika nama Xiao Wu untuknya berevolusi dari kakak laki-laki menjadi kakak laki-laki, maka hubungan mereka bisa menjadi lebih dekat daripada sekarang. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalahkan Wang Sheng. Tidak ada ekspresi di wajahnya saat itu, tapi ada semacam kegembiraan di hatinya. Xiao Wu kini melebar, dadanya sedikit naik turun, dan pinggulnya juga cukup tegak. Kadang-kadang bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Wu. Melihat sosok Xiao Wu adalah semacam kenikmatan. Tapi sekarang Xiao Wu sebenarnya ingin putus dengannya. Bagaimana dia bisa menerimanya? Xiao Wu, menurutmu apa yang kakak lakukan salah? Kakak bisa mengubahnya, kata Tang San sambil menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan citranya di hati Xiao Wu. Dia tidak takut dengan bayangan, dia tidak percaya bahwa beberapa kata fitnah dari orang luar dapat mempengaruhi perasaan mereka. Ubah. Bagaimana cara mengubah beberapa hal? Dan yang harus diubah bukanlah kamu, tapi aku. Dari sudut pandangmu, semua yang telah kamu lakukan selama ini tidak ada masalah, kata Xiao Wu, dengan air mata di pipinya yang lembut. Ya, dia adalah makhluk jiwa. Setelah monster jiwa 100.000 tahun berubah bentuk, bahkan Tang San mencoba yang terbaik untuk tetap di sisinya dan menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Apa yang salah? Wajar jika manusia membunuh jiwa dan binatang. Ruibis benar, tidak satu pun dari perilaku ini yang dapat digambarkan sebagai benar atau salah. Salah satunya adalah makhluk jiwa, dan yang lainnya adalah manusia. Dari sudut pandang Tang San, semua yang dia lakukan adalah benar. Hanya saja, kenapa dia merasa begitu patah hati? Jelas saya tahu hasilnya, dan saya tidak mau mempercayai semuanya. Mengapa Tang San menjadi putra iblis Tang Hao itu? Jika tidak, dia mungkin masih mempercayainya seperti biasa. Xiao Wu, jangan menangis. Apa yang telah aku lakukan, katakan padaku, aku akan mengubah segalanya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tang San berkata dengan cemas, sampai sekarang dia tidak mengerti kesalahan apa yang dia lakukan. Mengapa Xiao Wu sangat sedih? Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak melakukan apapun yang menyakiti Xiao Wu. Dia ingin melindungi Xiao Wu tapi sudah terlambat,
bagaimana dia bisa menyakitinya. Sampai sekarang kamu masih belum mengakuinya. Jika kamu benar-benar ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, letakkan topi takdir di kepalamu. Maka semuanya akan menjadi jelas. Jika aku salah paham, aku akan meminta maaf padamu. Xiao Wu menarik napas dalam-dalam dan menahan air mata di matanya. Dia memegang topi takdir dengan kedua tangannya, dan ada ekspresi nilai dan harapan di wajah Qiao. Dia berharap Tang San bisa memakai topi hijau takdir di kepalanya. Selama dia bisa memasang Destiny Cap di kepalanya, semuanya akan menjadi jelas. Head of Destiny dapat mendeteksi segalanya. Suran berkata jika topi takdir bersinar hijau di kepala Tang San, itu berarti dia telah berbohong padanya sepanjang waktu. Suran adalah Ruibis, kaisar monster jiwa, dan kata-katanya mewakili keagungan mutlak. Ruibis tidak bisa berbohong padanya dalam hal ini. Xiao Wu, ini bukan topi takdir, ini topi hijau, dan masih topi hijau besar. Lihat, semakin dekat denganku, semakin hijau, dan sekarang menjadi hitam dan hijau. Yang hijau tidak bisa menjadi hijau lagi. Tang San bergidik, melihat topi hijau itu dengan ngeri. Dia tidak akan percaya betapa takdirnya itu. Suran meminta Xiao Wu untuk memberikannya padanya. Jelas ini Suran yang ingin mengadu dia. Meminta Xiao Wu untuk mengkhianatinya secara pribadi. Suran benar-benar kejam. Hati Tang San sangat marah, wajahnya pucat karena marah. Jika bukan karena Xiao Wu masih di sini, dia akan langsung mengeluarkan senjata tersembunyinya dan menghadap wajah Suran sebagai pesawat ulang-alik, meninggalkannya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Tang San tidak pernah marah, tapi Suran benar-benar membuatnya salah. Jika dia tidak membunuh Suran dalam hidup ini, dia bersumpah tidak akan menjadi laki-laki. Meminta orang yang dia suka untuk memberi dirinya topi hijau, Suran mempermalukannya dan menginjak-injak martabatnya. Masih enggan memakainya. Ya, kalian semua tahu apa yang diwakili oleh warna hijau. Saya pasti tidak akan memakainya. Xiao Wu melihat Tang San masih menolak memakai topi takdir, dan hatinya malu. Menurutnya, Tang San sudah mengetahui efek dari topi takdir ini, dan menjauhinya karena dia takut dia benar-benar terekspos. Hanya saja, menurutmu dia tidak tahu. Semua tandanya begitu jelas sehingga Tang San benar-benar mengira dia sebodoh itu. Ayahnya, Tang Hao, telah membunuh saudari Ain dengan cara yang sama, dan sekarang dia masih ingin mengulangi trik lama. Dengan pelajaran dari saudari Ain, apakah dia benar-benar sebodoh itu? Jika dia benar-benar percaya pada Tang San, dia mungkin akan mempersembahkan korban secara langsung seperti Sister Ain di masa depan. Dan mungkin hal itu akan menyebabkan Daming dan Erming berkorban bersama. Bahkan jika dia terlalu polos, dia akan mempercayai Tang San, tapi ada Ruibis di sampingnya. Ruibis tidak akan berbohong padanya seperti Tang San. Ruibis mengingatkannya dari samping bahwa tidak peduli betapa bodohnya dia tidak akan mempercayai Tang San. Xiao Wu, aku memakainya. Suara Tang San bergetar. Saat dia menatap mata Xiao Wu seperti orang asing, dia ketakutan. Dia takut Xiao Wu akan meninggalkannya. Apa sebenarnya yang diwakili oleh topi hijau ini? Dia tidak tahu atau jenis sub ekstasi apa yang dituangkan Suran ke Xiao Wu. Dia hanya tahu bahwa Xiao Wu akan benar-benar putus dengannya jika dia tidak memakai topi hijau ini. Hati Tang San sangat dibenci. Wah, dia akan berakhir seperti ini. Sayang sekali jika dikhianati. Tapi jika dia tidak memakainya, Xiao Wu akan putus dengannya. Dan jika saya memakainya, saya terkena tipuan Suran, dan membiarkan Suran menonton leluconnya. Ada sedikit kebencian di hatinya. Dia tidak membenci Xiao Wu. Xiao Wu juga menjadi korban penipuan oleh Suran. Dia hanya membenci Suran. Orang yang tercela dan tidak tahu malu ini ingin mengambil Xiao Wu dan mengkhianatinya. Dia dan Xiao Wu telah mencapai titik ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia juga tahu bahwa Suran adalah orang tercela yang mengarahkannya. Tang San,
jangan selalu menunjukkan wajah pahit, tersenyumlah saja. Topi ini berwarna hijau dan kaya akan kekuatan takdir. Semakin hijau, semakin kuat kekuatan takdir, kata Suran sambil berjalan ke Tang San di depannya. Dia menepuk bahu Tang San. Dia tidak mengerti, apakah dia menindas Tang San, mengapa Tang San terlihat begitu jelek. Jika ingin menjalani kehidupan yang baik, Anda harus memiliki sedikit warna hijau di atas kepala Anda. Harta yang mengandung kekuatan takdir yang begitu kaya bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Topi ini juga dapat membantu Anda menghindari bencana dan perlindungan di masa depan. Suran melanjutkan, jika topi takdir dipasang di kepala Tang San, misinya akan selesai. Saat itu, dia bisa mendapatkan 500 poin keterampilan. Tentu yang terpenting Tang San berwarna hijau. Setelah topi takdir ini dikenakan di kepala Tang San, topi itu tidak bisa dilepas lagi. Topi takdir terbuat dari energi khusus yang dihasilkan oleh sistem, dan sulit dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Suran, kamu sangat jahat, penghinaan yang kamu berikan padaku hari ini, aku akan kembali sedikit demi sedikit suatu hari nanti. Wajah Tang San pucat, melihat topi di tangan Xiao Wu yang semakin dekat dengannya, merasa sedikit panik. Tiba-tiba, dia sedikit takut. Ia selalu merasa topi hijau ini tidak sesederhana itu. Dan Xiao Wu juga sedikit gugup saat ini, dia menahan napas. Dia berharap topi takdir tidak bersinar, dan segala sesuatu sebelum Tang San hanyalah kebetulan. Kemudian dia dan Tang San akan berdamai seperti sebelumnya, dan segala sesuatu hari ini akan langsung dilupakan olehnya. Suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Xiao Wu menarik napas dalam-dalam, memegang topi takdir, dan mengikatkannya langsung ke kepala Tang San. Klik, sepertinya ada suara gertakan dalam kegelapan, dan pada saat yang sama kepala Tang San meledak menjadi cahaya hijau yang sangat kuat. Lampu hijau sangat kuat, meski masih siang hari. Namun lampu hijau masih menyelimuti area sekitar area ini. Warnanya sangat hijau, itu masih bersinar. Melihat lampu hijau yang bergejolak, Tang San langsung bergidik. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu hijau. Apa kepanjangan dari topi hijau ini? Apa yang Suran katakan pada Xiao Wu? Dia sekarang memakai topi hijau, Xiao Wu harus selalu mempercayainya. Tang San menarik napas dalam-dalam. Selama kesalahpahaman antara dia dan Xiao Wu bisa diselesaikan, bagaimana jika dia dipermalukan? Demi Xiao Wu, dia rela menanggung segalanya. Xiao Wu, topi takdir sudah ada di kepalaku, sekarang kamu harus percaya padaku. Tang San memandang Xiao Wu dengan lampu hijau di kepalanya. Saat ini, dia masih tidak mengerti apa yang diwakili oleh lampu hijau di hati Xiao Wu. Itu bersinar. Topi takdir bersinar. Xiao Wu bergumam, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur karena dia terlalu bersemangat. Bahkan jika dia tahu jawabannya di pagi hari, dia tidak bisa menahan patah hati ketika dia benar-benar melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak menyangka Tang San benar-benar ingin menyakitinya. Selama 6 tahun, dia bersembunyi, bersiap untuk mendapatkan cincin roh dan tulang rohnya. Saya harus mengatakan bahwa Tang San bersembunyi dengan sangat baik, bahkan dia tidak menyadarinya. Jika Ruibis tidak muncul, bangunkan dia, aku khawatir dia masih akan mengikuti Tang San dengan bodohnya sekarang. Di masa depan, dia tampak seperti ayahnya Tang Hao dan mengambil cincin roh dan tulang rohnya. Dia tidak tahu bahwa Tang San membunuhnya di belakang layar. Kalau seperti saudari Ain, tidak jelas apakah sudah mati. Aku bahkan tidak tahu kalau orang yang kucintai itulah yang menyakiti diriku sendiri. Betapa menyedihkannya hal itu. Tang San, tidak akan ada hubungan di antara kita di masa depan. Ikuti jalanmu yang cerah, dan aku menyeberangi jembatan satu papanku. Suara Xiao Wu sepertinya tidak memiliki emosi, dia menutup matanya sedikit, dan 2 deretan air mata jernih mengalir. Pipinya turun, dia hanya menganggap Tang San agak konyol sekarang.
Dia dengan jelas mengetahui apa yang diwakili oleh topi takdir, dan bahkan setelah terungkap, dia masih berpura-pura. Tang San benar-benar bisa berakting. Tapi juga, kalau kemampuan aktingnya kurang bagus, bagaimana bisa dia tertipu dengan membaca UU selama ini? Xiao Wu, bukankah aku sudah menaruh topi takdir ini di kepalaku? Ada apa denganmu? Tang San berteriak pada Xiao Wu lebih keras ketika dia mendengar kata-kata Xiao Wu yang lebih tidak berperasaan. Mentalitasnya runtuh. Dia benar-benar pingsan. Xiao Wu membuatnya selingkuh dan dia juga memakainya. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia mengikuti keinginan Xiao Wu tidak akan marah. Tapi kenapa Xiao Wu semakin tidak berperasaan sekarang? Apa yang diwakili oleh topi hijau ini? Ada apa denganku? 6 tahun, kamu berbohong padaku selama 6 tahun. Kamu bilang padaku, ada apa? Tang San, apakah kamu ingin terus berakting? Xiao Wu berkata dengan marah, suaranya dingin dan tanpa ampun. Dia belum pernah melihat seseorang seperti Tang San sebelumnya, dan tinggal di sisinya seperti kakaknya selama 6 tahun. Apa pendapatnya tentang dia? Seperti hewan peliharaan yang dipelihara di penangkaran. Ketika dia cukup kuat untuk membawa cincin roh 100.000 tahun, akankah dia membunuhnya? Xiao Wu, aku tidak punya. Suran, tercela dan tidak tahu malu, ada sesuatu yang ingin kamu datangi padaku. Apa yang kamu katakan kepada Xiao Wu? Apakah kamu mengisinya dengan sup ekstasi? Tang San berteriak dengan panik, matanya merah. Dia bergegas ke arah Suran dengan panik dan langsung melepaskan jiwa bela dirinya, dan tanaman merambat tebal dari rumput perak biru menyerang leher Suran. Penampilan Xiao Wu yang tidak berperasaan terhadapnya benar-benar membuatnya masuk akal. Ada sakit perut yang sangat hebat di hatinya. Dia sekarang mengerti bahwa jika dia ingin Xiao Wu yang berperilaku baik dan cantik itu kembali ke sisinya, dia harus membunuh Suran terlebih dahulu. Suran telah menyihir Xiao Wu bersamanya. Tidak peduli seberapa baik dia berperilaku, Xiao Wu tidak akan mempercayainya. Niat membunuh yang gila membuat Tang San bahkan lupa menggunakan kemampuan rohnya, tetapi dia bergegas menuju Suran melalui jalan antar manusia. Sebelum Tang San datang ke sisi Suran, Xiao Wu langsung menembak Tang San. Kepang ekor kalajengkingnya yang panjang membungkus leher Tang San dengan erat, dan kaki rampingnya yang indah menendang perut Tang San dengan keras, dan Tang San terlempar ke tanah dalam sekejap. Tang San, apakah kamu kesal? Setelah mengetahui hasil akhirnya, Xiao Wu tidak lagi memiliki ilusi sama sekali tentang Tang San. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan Tang San tidak bisa berkata apa-apa. Ada cahaya merah yang terlihat jelas di matanya yang indah, dan pembuluh darah yang tersembunyi di dalam dirinya mulai bergetar. Dia adalah monster jiwa berumur 100.000 tahun, betapapun sederhananya, dia juga seekor kelinci yang telah hidup selama 100.000 tahun. Telah ditipu oleh Tang San begitu lama dan salah membayar perasaannya kepada orang lain, bagaimana mungkin dia tidak marah? Apa, Xiao Wu? Kamu benar-benar akan melakukan sesuatu padaku. Tang San berbaring di tanah, memegangi perutnya, ekspresinya berubah oleh rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Namun yang lebih menyakitkan adalah hatinya. Xiao Wu, semua ini disutradarai oleh Suran. Suran telah mempermainkan kita. Sebelum Suran datang menemuimu, seberapa baik hubungan antara kamu dan aku? Saat itu kita bersekolah bersama dan berlatih segalanya. Tapi sejak dia datang, segalanya berubah. Suran adalah iblis, dia iblis, jangan percaya setiap kata yang diucapkan Suran. Tang San berkata dengan cemas, sedikit tidak jelas. Hanya 1 atau 2 hari sebelum Xiao Wu disihir oleh Suran. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Akankah Xiao Wu menganggapnya sebagai musuh di masa depan? Ketika dia memikirkan Xiao Wu yang begitu sederhana dan cantik, dadanya sedikit naik dan turun, tetapi sekarang dia begitu acuh tak acuh pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan sakit hatinya.
Dia bahkan melihat permusuhan yang mendalam di mata Xiao Wu. Xiao Wu, apakah kamu menganggapnya sebagai musuh sekarang? Tang San, kamu layak mendapatkannya. Kalian semua telah belajar bagaimana melakukannya. Xiao Wu gemetar karena marah saat mendengar kata-kata Tang San. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini. Tang San tahu arti dari topi takdir ini, dan ketika dia memakainya, topi itu mengeluarkan lampu hijau yang menjelaskan segalanya. Alhasil, kini dia masih mengalahkan Ruibis. Apa identitas Ruibis? Binatang yang menguntungkan dilahirkan dengan keberuntungan dan merupakan harta paling berharga di dunia binatang jiwa. Bahkan jika Suran hanya memiliki basis budidaya 1 tahun, dia masih merupakan eksistensi tertinggi di alam jiwa binatang. Ruibis dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan makhluk jiwa, dan kekuatan takdir juga dapat membantu makhluk jiwa mengatasi malapetaka. Dengan kemampuan ini, semua makhluk jiwa yang kuat harus menyenangkan makhluk Rui dan tidak berani bersikap tidak sopan. Dengan identitas seperti itu, akankah Ruibis berbohong padanya? Sebagai Ruibis, apa yang membuatmu merindukannya? Biarpun itu penampilannya, bagaimana dia bisa menolak selama Ruibis benar-benar menginginkannya? Bahkan jika Ruibis ingin menyakitinya, bagaimana bisa begitu merepotkan? Raja ingin menterinya mati, menterinya harus mati. Selama Ruibis mengangkat tangannya dan menyebarkan berita di antara monster jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk membunuh Ruibis untuk menyenangkannya. Sungguh konyol bahwa Tang San masih belum mengetahui identitas Suran dan masih menuangkan air kotor padanya. Tapi memang begitu, bahkan Tang Hao mungkin tidak mengetahui identitas Ruibis. Bagaimana Tang San tahu? Suran, ayo pergi. Xiao Wu berhenti memperhatikan Tang San, meraih tangan Suran dan langsung berjalan. Sekarang dia merasa sedikit mual saat melihat Tang San. Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Tang San. Di belakang Tang San ada Clear Sky Douluo, yang kekuatannya melampaui kemampuan mereka untuk bersaing. Bahkan Ruibis bukanlah lawan dari Clear Sky Douluo sekarang. Xiao Wu, jangan pergi, jangan ikuti dia. Tang San sedikit putus asa saat ini, dia bergegas menuju Suran dan Xiao Wu dengan panik. Saat ini, dia tidak membenci Xiao Wu sama sekali, bahkan dia masih merasa kasihan pada Xiao Wu, dia hanya membenci Suran karena terlalu kejam. Jika Xiao Wu tetap bersamanya di masa depan, seberapa besar kesalahan yang akan dia derita? Turun. Suran tersenyum tipis, mengusir Tang San yang sudah kesal. Dia memandang Tang San, hanya menganggap dia sedikit konyol. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya dia, Suran tidak akan membiarkan Xiao Wu berkorban, apalagi teman satu-satunya, Daming dan Erming. Apa yang bisa diberikan Tang San kepada Xiao Wu? Xiao Wu ada di sisinya, hanya untuk menderita segala macam keluhan. Suran memandang kepala hijau Tang San, sedikit lucu. Jika Tang San mengetahui bahwa topi hijau di kepalanya tidak dapat dilepas setelah dia kembali, akan seperti apa ekspresi dia? Mulai sekarang, Tang San akan mengambil topi hijau yang diberikannya, dan itu akan menjadi nasib buruk sepanjang hidupnya. Adapun topi hijau yang diambil Miss System, dia bahkan tidak tahu apa efeknya di masa depan. Hanya Suran yang tahu bahwa kedalaman warna topi hijau semakin dalam saat dia semakin dekat dengan Xiao Wu. Yang terpenting saat dia memeluk Xiao Wu dan mencium Xiao Wu, topi hijau ini akan tetap bersinar. Ingatkan identitasnya sepanjang waktu. Status apa? Tentu saja itu identitas menjadi hijau. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugasnya. Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 500 poin keterampilan. Suara wanita sistem datang. Membaca www.wukansu.com. Dia sedikit tercengang saat ini. Dia tidak menyangka Suran akan menyelesaikan tugasnya begitu cepat. Hubungan antara Tang San dan Xiao Wu begitu solid, kini mereka secara paksa diubah menjadi musuh oleh tuan rumah. Tapi juga, siapa ayah Tang San adalah Tang Hao. Tang San terlahir sangat luar biasa,
namun ia tetap menjadi pelajar yang bekerja dan berteman dengannya. Menjadi orang normal pasti ada kecurigaan di hatinya. Terlebih lagi, pengaturan pribadi Tang Hao sebelumnya telah runtuh di depan Xiao Wu. Ain adalah makhluk jiwa berumur 100.000 tahun, dan dia berteman dengan Tang Hao, dan akhirnya menjadi cincin roh di Tang Hao. Seberapa mirip hubungannya dengan Tang San? Semua ini terlalu kebetulan. Meskipun Tang San memiliki lidah 3 inci, dia tidak dapat menceritakan semua ini. Hei, ini terlalu sederhana. Sekarang Xiao Wu tidak mempercayai Tang San lagi. Aku ingin bertemu bayinya Xiao Wu di masa depan, dan itu jauh lebih mudah. Suran diam-diam berkata di dalam hatinya, menatap gadis cantik di depannya, dengan nafas seorang gadis muda. Kaki yang panjang, ramping dan bulat, berjalan di depannya, jalinan ekor kalajengking panjang di belakangnya bergerak ke kiri dan ke kanan di punggung batu giok, dengan temperamen yang unik. Xiao Wu, Xiao Wu. Tang San melihat ke depan, Xiao Wu dan Suran berjalan bergandengan tangan, seolah-olah mereka adalah pasangan. Melihat pemandangan ini, air mata pedih mengalir dari rongga matanya. Pria itu tidak mengibaskan air mata, tapi dia tidak sedih. Apa yang terjadi hari ini hampir mematahkan mentalitasnya. Suran tercela dan tidak tahu malu, dan matanya selalu tertuju pada kaki dan dada Xiao Wu yang panjang. Dia tidak perlu memikirkannya dan tahu bahwa Suran menginginkan Xiao Wu. Justru karena Suran melihat perasaan Xiao Wu padanya, dia merancang hubungan antara dia dan Xiao Wu untuk putus. Sekarang Xiao Wu telah memusuhi dia karena beberapa alasan yang tidak dia mengerti, dan Suran juga menguntitnya. Suran, kamu cukup jahat. Kamu memang cukup jahat. Jika itu orang biasa, maka kamu tidak punya pilihan. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan, yaitu, aku bukan penduduk asli di Douluo Benua. Saya seorang penjelajah, dan kekuatan saya tidak hanya dapat dinilai dari basis kultivasi saya. Setelah senjata tersembunyi dilepaskan, Anda pasti akan mati. Tang San mengepalkan tangannya dan bangkit dari tanah. Dia memiliki kotak, senjata tersembunyi berwarna hitam sepanjang 1 kaki di tangannya. Jika dia menggunakan senjata tersembunyi, apa yang akan dilakukan Suran? Selain itu, dia bahkan belum melepaskan jiwa bela diri ketika dia marah sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan Suran jika ingin berusaha sekuat tenaga? Tidak peduli seberapa kuat Suran, dia tidak akan pernah lebih baik darinya. Tang San berdiri, melihat sekeliling, tiba-tiba menghela napas lega. Untungnya, jalan ini relatif sepi, dan saya tidak melihat keadaan buruknya sekarang. Jika dia berada di jalan yang makmur, dia selingkuh, saya khawatir dia telah menyebarkan kegilaan di Nothing City sekarang. Kalau begitu, dia benar-benar tidak punya muka untuk ikut campur di Nothing City. Tidak peduli dimanapun itu, adalah hal yang sangat memalukan bagi seorang pria untuk dikhianati. Bahkan jika kekuatannya adalah judul Douluo level 99, dia akan ditertawakan oleh semua orang jika dia dikhianati. Suran, saat suasana hati Xiao Wu membaik, aku akan mendatangimu lagi. Saat itu aku akan memberitahumu apa itu kekejaman. Beberapa orang bukanlah sesuatu yang kamu mampu. Tang San menarik napas dalam-dalam dan mengangkat telapak tangannya. Dia kehilangan topi hijau di kepalanya, ingin melepasnya, dan menghancurkannya dengan parah. Namun, tidak peduli seberapa keras Tang San berusaha, topi hijau itu sepertinya menempel di kepalanya, dan dia tidak bisa melepasnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jantung Tang San melonjak, menjadi suami yang istrinya tidak setia. Selama tidak ada orang lain yang melihatnya, dia bisa menerimanya. Tapi kalau tidak bisa diturunkan, berarti sudah benar-benar selesai. Apakah dia akan memakai topi hijau ini seumur hidup? Memikirkan hal ini, Tang San gemetar dan wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak percaya ini akan menjadi kehidupan seperti itu. Jika dia memakai topi hijau di masa depan, dia akan menarik banyak perhatian saat dia muncul di jalan.
Semua orang akan tahu bahwa dia berwarna hijau pada saat itu. Tidak akan, tidak mungkin. Ini hanya topi biasa, bagaimana tidak mungkin melepasnya? Tang San bergidik dalam-dalam. Tidak dapat melepaskan semangat bela dirinya, dia menggunakan solusi seluruh tubuhnya untuk melepas topi hijau. Beberapa tanaman merambat berwarna biru perak yang kokoh tumbuh dari tangannya, menyapu ke arah topi hijau di kepalanya, dan menariknya dengan kuat. Tapi, seperti biasa, tidak terjadi apa-apa. Yang ada hanyalah rasa sakit yang mendalam. Setelah sekian lama, dia merasa kulit kepalanya akan terkelupas. Namun topi itu sepertinya menempel di kepalanya dan dia tidak bisa melepaskannya. Kecuali dia merobek kulit kepalanya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Kenapa aku tidak bisa melepasnya? Sama saja dengan menempel di kepalaku. Suran, apa yang kamu lakukan padaku? Penghinaan yang aku derita hari ini harus dibalas ratusan kali olehmu. Kaki Tang San lemas, tergeletak di tanah, mengaum dengan kuat. Ada sedikit hati di wajahnya, dan dia bahkan bisa membayangkan betapa sengsaranya dia di hari-hari mendatang. Ada niat membunuh yang tak ada habisnya di mata Tang San. Suran menghancurkan hubungannya dengan Xiao Wu, hanya ingin merebut wanitanya. Beri dia suami yang istrinya tidak setia, dan topi ini masih permanen, dan saya tidak bisa melepasnya. Ini terlalu menindas. Ya, dan guru seharusnya bisa membantuku. Tang San berkata dengan suara gemetar. Saat ini dia hanya bisa mengandalkan gurunya, dan jika gurunya tidak bisa menahannya, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia melepas celana dalamnya dan membungkus kepalanya erat-erat sehingga tidak ada bekas warna hijau yang terlihat. Kemudian dia berlari dengan liar ke arah asrama Yu Xiaogang. Asrama Yu Xiaogang. Saat ini, Yu Xiaogang sedang memegang buku klasik di tangannya, membacanya dengan cermat. Dalam karya klasik, terdapat cetakan kecil Xiu Juan yang mengomentari isi karya klasik. Melihat font ini, Yu Xiaogang tidak bisa tidak memikirkan sosok yang anggun. Itu adalah seorang wanita dengan wajah pedesaan dan kota. Dia mengenakan jubah hitam mewah dengan pola emas, mahkota emas ungu 9 lengkung, dan tongkat kerajaan yang panjangnya sekitar 2 meter dan bertatahkan batu berharga yang tak terhitung jumlahnya. Wanita itu memiliki wajah yang hampir sempurna, dan nafas mulia dan suci yang secara tidak sengaja terungkap di tubuhnya bahkan lebih emosional, dan orang-orang mau tidak mau ingin berlutut di bawah rok panjangnya. Mengingat sosok ini, Yu Xiaogang menunjukkan sedikit obsesi. Adalah wanita yang luar biasa, dia memiliki tubuh yang dewasa seperti buah persik, payudaranya yang besar dan pantatnya yang bulat, jadi dia menatapnya dan ingin memeluknya dan mencintainya. Apalagi dia masih menjadi paus, statusnya tertinggi, lebih mulia dari kaisar kedua kerajaan. Wanita seperti itu akan mendapatkan lebih banyak rasa pencapaian jika dia memeluknya. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan, Donger. Tidakkah menurutmu aku mendengar bajingan Chihiroji mati, jadi aku buru-buru memutuskan untuk putus dengan Erlong. Aku belum melihatnya selama beberapa tahun ini, hanya untuk menunjukkan hatiku padamu. Jika Qian Daoliu mati, aku akan datang kepadamu. Yu Xiaogang bergumam, dengan senyuman di wajahnya. Saat itu, dia mengira dia dan Bibi Dong tidak punya kesempatan untuk bersama. Untuk memperjuangkan kendali segitiga besi emas, dia dan sepupunya Liu Erlong berhubungan baik. Tapi saya tidak menyangka Qian Sonji akan mati begitu cepat, dia memiliki kesempatan lagi, dan tentu saja tidak akan bersama Liu Erlong lagi. Meski kedua naga itu juga cantik, dan penampilan mereka tidak lebih lemah dari Bibi Dong, Bibi Dong adalah seorang paus, seorang pria yang telah menjadi seorang paus. Di dunia ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah sampah? Saat itu, semua orang akan kagum padanya. Hanya saja Qian Daoliu belum mati, jadi mencari Bibi Dong sendirian berarti mencari jalan buntu. Setidaknya dia harus menunggu Bibi Dong menembus level 99, lalu dia akan aman menemukan Bibi Dong.
Liu Erlong muncul di benaknya lagi, dan dia tidak melihat Liu Erlong selama beberapa tahun ini. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, dia harus lebih dewasa dan dewasa. Sayangnya statusnya jauh lebih buruk daripada Bibi Dong. Namun, pikirkan hal-hal ini nanti. Jika junior memiliki bakat luar biasa dan menjadi yang terkuat di daratan. Sebagai gurunya, saya benar-benar bisa menghilangkan yang namanya sampah. Tang San dan Bibi Dong memiliki kebencian, maka Bibi Dong mungkin akan mati. Kalau begitu, aku akan bersama Erlong untuk melatih Tang San dengan baik. Yu Xiaogang berkata dengan suara rendah, mau tidak mau merasa sedikit berpuas diri. Tang San, jiwa bela diri kembar, memiliki peluang untuk menjadi yang terkuat di masa depan. Inilah yang paling dia nantikan. Lagi pula, bisa melatih orang yang kuat berarti dia benar-benar orang pertama dalam teori. Sayang sekali Bibi Dong yang cantik dibunuh oleh Tang San. Dia belum benar-benar memiliki Bibi Dong. Jika dia meninggal, dia akan merasa sedikit tertekan. Bibi Dong juga merupakan saudara kembar Wu Hun dan paus kuil Wu Hun. Dia pasti akan melakukan sesuatu pada Tang Hao dan Tang San di masa depan. Tapi siapapun yang menang, dia tidak akan kalah. Bagaimanapun, baik dia, Bibi Dong, dan Liu Erlong tidak benar-benar menunjukkan sikapnya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia bisa menjadi pemenang. Di masa depan, jika gurumu adalah Erlong atau Bibi Dong, itu tergantung padamu. Yu Xiaogang bergumam, berharap Tang San menjadi lebih kuat. Dengan begitu, dia bisa merasakan lebih banyak pencapaian. Menjadi suami paus saja, saya khawatir seseorang akan memarahinya karena makanan lunak secara pribadi. Ini bukan nama yang bagus. Dong, dong, dong. Ketukan cepat di luar pintu membuyarkan imajinasi Yu Xiaogang. Seksnya terputus, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan rasa tidak suka. Dia baru saja bermain dengan Donger dan Erlong Yuanyang dalam mimpi. Dia disela begitu saja, dan mau tak mau dia menjadi sedikit marah. Menarik napas dalam-dalam, dia menutup bukunya, ekspresi muramnya menghilang, wajahnya kembali normal, lalu dia berteriak ke pintu, "Siapa?" "Guru, ini aku, Tang San." Tang San berkata dengan cemas sambil menutup pintu dengan panik. Dia mungkin merasa malu secara permanen, yang membuatnya tidak bisa tetap tenang lagi. Sekarang dia menaruh semua harapannya pada gurunya Yu Xiaogang. Jika guru tidak dapat membantunya melepas topi hijau, mulai sekarang, dia tidak akan bisa melihat orang lagi. "San kecil, ada apa denganmu?" Yu Xiaogang membuka pintu dan melihat Tang San yang kepalanya tampak seperti penutup kepala yang membungkus seorang nenek tua. Saat ini, Tang San telanjang, menutupi ikat kepala dengan kedua tangan, bertingkah aneh, yang mengejutkan Yu Xiaogang. "San kecil, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan ikat kepala ini?" Yu Xiaogang mau tidak mau bertanya, dia memandang Tang San dengan sedikit bingung dan sedikit bermartabat. Dia tahu karakter Tang San, jika dia tidak menghadapi hal-hal yang sangat sulit, dia pasti tidak akan menunjukkan ekspresi panik seperti itu. Terlebih lagi, Tang San biasanya menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu, dan hanya mendatanginya jika dia tidak bisa menyelesaikannya. Jelas sekali, Tang San menghadapi beberapa masalah yang sangat sulit, dan itu juga berhubungan dengan kepalanya. Yu Xiaogang, orang bijak, melihat banyak hal secara sekilas. "Guru, saya hijau, saya benar-benar hijau." Tang San berkata dengan suara gemetar, langsung membuka pakaian di kepalanya, dan topi hijau tiba-tiba muncul di depan mata Yu Xiaogang. "San kecil, ada apa?" Yu Xiaogang berkedip, sedikit tidak jelas, jadi dia hanya tahu bahwa topi itu cantik, tapi dia tidak memikirkan hal lain untuk sementara waktu. "Guru, dengarkan aku, ini topi takdir." "Tidak, ini topi hijau." Tidak peduli apakah itu disebut topi takdir, apakah itu memiliki efek yang kuat, itu adalah topi hijau, kata Tang San dengan sungguh-sungguh. Dia tidak peduli apakah topi ini baik untuknya atau dapat menghilangkan bencana dan berlindung.
Dia hanya tahu bahwa selama dia melihat topi ini, dia merasa kesal. Ini adalah penghinaan Suran padanya. Jika Anda terus mengenakan hal-hal yang memalukan di kepala Anda, tidak ada yang akan salah paham bahkan jika tidak ada yang melihatnya. Dia sendiri akan menjadi gila. Karena dia hanya perlu bercermin untuk mengenal dirinya sendiri, hijau. Terus, Yu Xiaogang masih sedikit linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh topi di kepala Tang San, hanya merasakan tekstur topi itu sangat lembut, tetapi terbuat dari bahan yang bagus. Pantas saja dia tidak mengetahui hal-hal tersebut. Dia mengabdikan dirinya untuk mempelajari teori plagiarisme, dan dia tidak mendengar hal-hal di luar jendela. Saya tidak tahu apa yang diwakili oleh warna hijau ini. Guru, apakah kamu tidak tahu apa yang tidak kamu lihat? Tang San menarik napas dalam-dalam dan menatap Yu Xiaogang. Apakah karena kecerdasan guru tidak dapat melihat menembus topi ini? Aku bisa melihatnya. Teksturnya bagus, dan gayanya lumayan. Ingatlah untuk membelikannya untukku lain kali, kata Yu Xiaogang. Menyentuh topi di kepala Tang San, hanya terasa. Tekstur topinya tidak biasa. Tampaknya jauh lebih baik daripada semua kain yang pernah dilihatnya, dan bahkan bulu dari makhluk jiwa tingkat lanjut itu jauh lebih rendah daripada kualitas topi ini. Itu bukan gaya, itu karena topinya tidak bisa dilepas. Tang San merasa sedikit patah hatinya. Meskipun dia tahu bahwa gurunya tidak sengaja mengolok-oloknya, harga dirinya masih mengalami kerusakan. Tidak bisa melepasnya. Ekspresi Yu Xiaogang menjadi serius ketika dia mendengar kata-kata ini, dan dia menatap langsung ke topi di kepala Tang San. Dia dengan kuat menopang pinggiran topinya, mencoba menarik topinya keluar. Namun yang mengejutkannya, topi itu tetap tidak bisa ditarik keluar. Setelah sekian lama, Yu Xiaogang menggunakan banyak metode, dan bahkan memotong topinya dengan gunting. Topi aneh ini, Rao Yu Xiaogang tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Ini, tidak ada catatan tentang topi di klasik. Apa yang harus saya lakukan? Yu Xiaogang bergumam. Dia akrab dengan semua jenis karya klasik dan memiliki pengetahuan yang jelas tentang master jiwa. Tapi hal-hal selain klasik sama saja dengan membutakannya. Guru, apa yang kamu bicarakan? Tang San mau tidak mau bertanya, dia tidak mendengar apa yang Yu Xiaogang bicarakan. Topi ini terlalu aneh. Sepertinya kepalamu sudah tertekuk seluruhnya. Susah atau susah melepasnya dengan cara biasa. Guntingnya tidak bisa dipotong. Untuk rencana saat ini, satu-satunya trik adalah menggunakan itu trik. Yu Xiaogang menggelengkan kepalanya, berbalik dan mengeluarkan palu godam dari ruang belakang. Palu godam ini terbuat dari besi halus. Meski tidak terlihat besar, namun beratnya setidaknya 10 kg. Guru, apa yang ingin kamu lakukan? Tang San melihat palu itu dan tidak bisa menahan nafas. Bukankah gurunya mencoba menghancurkan topi itu dengan palu? Satu-satunya cara yang mungkin bisa dilakukan. Yu Xiaogang berkata dengan sungguh-sungguh sambil memegang palu godam. Dia baru saja melihatnya. Topinya terasa halus, namun akan langsung mengeras jika disakiti. Inilah sebabnya dia tidak bisa memotongnya dengan gunting sekarang. Kalau begitu, ayolah, guru. Tang San mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. San kecil, kamu menahan sedikit rasa sakit. Kumpulkan kekuatan jiwa seluruh tubuhmu di otakmu untuk mengurangi kerusakan palu padamu, kata Yu Xiaogang. Tapi Tang San langsung melepaskan semangat bela dirinya, dan kekuatan roh seluruh tubuhnya terkonsentrasi di kepalanya. Wajahnya penuh tekad, meski dia terguncang karena gegar otak, selama dia bisa mematahkan topinya, itu sepadan. Topi ini, dia tidak ingin memakainya lagi untuk sesaat. Duang gelombang, palu godam menghantam kepala Tang San dengan keras. Yu Xiaogang menembak dengan kekuatan manusia normal, dan Tang San melepaskan semangat bela dirinya, jadi tidak perlu khawatir akan menyebabkan kerusakan yang terlalu serius padanya. Apa yang tidak diharapkan oleh Ling Yu Xiaogang dan Tang San adalah, tetapi ketika palu godam hendak menyentuh bagian atas kepala Tang San, sebuah kecelakaan terjadi.
Topi lunak yang awalnya menjadi tidak bisa dihancurkan dalam sekejap, dan bahkan palu godam memukulnya tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Lengan Yu Xiaogang gemetar hebat karena kekuatan serangan balik. Benar saja, ada sesuatu yang rumit. Yu Xiaogang menarik napas dalam-dalam dan membantingnya lagi. Bunyi, duang, topinya tidak rusak sama sekali. Saat palu dijatuhkan lagi, mata Yu Xiaogang berangsur-angsur bersinar dengan kemegahan, dan gelombang badai melonjak di dalam hatinya. Harta karun, ini jelas merupakan harta karun. Xiao San, anak ini telah menemukan harta karun. Yang baru dia amati sangat hati-hati. Membaca palu godam yang sangat keras ini memukulnya, topinya tidak rusak sama sekali. Tapi palu godam itu terbang dengan bekas serbuk besi. Hal ini membuktikan kalau daya pertahanan topi ini sangat kuat, bahkan lebih keras dari besi halus. Jika Tang San bisa memakai harta karun seperti ini di kepalanya selamanya, dia akan memiliki lebih banyak kemungkinan di masa depan. Kepala adalah tempat yang sangat rapuh. Dengan harta pertahanan yang begitu kuat, Tang San akan memiliki lebih banyak kemungkinan dalam pertempuran di masa depan. Sebelum Tang San menggunakan roh Clear Sky Hammer, Blue Silver Grace adalah metode serangan utamanya. Sebagai master roh sistem kendali, dia memiliki persyaratan kekuatan mental yang tinggi. Otak adalah kunci dari master roh sistem kendali yang memimpin tim menuju kemenangan yang menentukan. Tapi sekarang kepala Tang San dilindungi oleh topi ini, secara alami bagus untuk kekuatannya. Yu Xiaogang memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tidak ingin peduli apakah topi ini memiliki arti khusus bagi Tang San. Sebagai guru Tang San, dia hanya perlu mengetahui bahwa topi ini sangat kuat dan sangat kuat. Jika Tang San dengan lancar melewati masa perkembangan dan menjadi generasi yang kuat, maka dia juga akan mendapatkan kejayaan tertinggi. Adapun pria kuat ini, tidak masalah apakah dia memakai topi hijau di kepalanya atau tidak. Lagi pula dia tidak memakai topi ini. Guru, apa yang kamu pikirkan? Tang San mau tidak mau bertanya, dia selalu merasa mata gurunya sedikit salah, seolah dia sedang melihat harta karun itu. Ini bukan harta karun, ini hanya topi, dan memiliki makna simbolis. Karena palu biasa ini tidak dapat memecahkan topinya, coba gunakan seni bela diri kedua Anda. Seni bela diri kedua Anda tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan penghancurnya tidak sebanding dengan artefak biasa. Kata Yu Xiaogang, menantikan sesuatu. Jika Clear Sky Hammer tidak dapat memecahkan topi ini, itu benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Ya, aku masih memiliki semangat kedua. Mata Tang San bersinar lagi. Meskipun dia tidak tahu apa nama roh keduanya, dia tahu bahwa roh ini luar biasa. Saat ini, Tang San tidak mengetahui bahwa ayahnya adalah Clear Sky Douluo. Dia juga tidak tahu bahwa roh keduanya adalah Clear Sky Hammer. Tapi dia bisa menilai dari kecepatan dan kekuatan konsumsi kekuatan jiwa kedua roh tersebut. Jiwa bela diri keduanya jelas merupakan jiwa bela diri yang sangat kuat. Setidaknya di Noting Cholege, saya belum pernah melihat orang yang memiliki senjata lebih baik dari miliknya. Kemudian gunakan jiwa bela diri yang kuat untuk memukulnya. Dia tidak percaya palu itu tidak akan mematahkannya. Tang San menarik kembali roh bela diri rumput perak biru ke dalam tubuhnya, dan kemudian, dengan sedikit fluktuasi energi, sebuah palu muncul di tangannya. Itu adalah palu hitam. Panjang pegangannya sekitar setengah kaki. Kepala palu berbentuk silinder. Itu tampak seperti versi kecil dari palu pengecoran. Namun, pada permukaan hitam palu itu, ada sesuatu yang istimewa. Cahayanya, pada kepala palu berbentuk silinder, terdapat pola samar melingkar. Ini adalah Wuhun Clear Sky Hammer milik Tang San. Pada saat ini, saat Tang San menuangkan kekuatan roh tingkat guru jiwa agungnya ke dalam Clear Sky Hammer, Clear Sky Hammer tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam pekat, dan seluruh ruangan menjadi tertekan. Itu adalah Clear Sky Hammer, senjata pertama di dunia yang layak mendapatkan kekuatannya.
Ia memiliki kekuatan seperti itu tanpa cincin roh terpasang. Di masa depan, ketika basis budidaya junior menerobos jiwa suci dan mulai memasang cincin roh ke itu, betapa mengerikannya. Bibi meskipun Dong juga merupakan jiwa bela diri kembar, mereka berdua adalah Raja Laba-Laba, dan dua jiwa bela diri tidak dapat saling melengkapi. Namun, Xiao Shan menyerang dan mengendalikan yang lain. Pada tingkat yang sama, dia dapat menstabilkan dan kontrol lebih baik dari Dong. Yu Xiaogang bergumam dengan suara rendah sambil memperhatikan. Melihat Tang San seperti melihat harta karun. Jika Tang San mengalahkan Bibi Dong, atau bahkan Wu Hun, dengan karakter kuat Bibi Dong, dia mungkin akan melawan Tang San sampai akhir. Namun pada akhirnya dia hanya akan mampu membunuh kematian Yu. Berpikir bahwa Bibi Dong akan dikalahkan oleh Tang San, Yu Xiaogang merasa sedikit tertekan di dalam hatinya, dan pada saat yang sama memiliki beberapa harapan. Telapak tangan dan punggung tangan semuanya adalah dagingnya. Tapi itu akan tergantung pada kinerja mereka. Bagaimanapun, dia berdiri di tengah. Jika Xiao Shan lebih baik, dia akan pergi ke Erlong dan Erlong untuk melatihnya bersama. Lagi pula, Erlong juga sangat cantik. Dan jika juniornya, Bibi Dong bisa menghapus basis budidayanya. Bukankah lebih baik bagi paus yang mulia menjadi manusia di sisinya? Budidayanya juga sia-sia, dan mereka mungkin lebih mesra saat itu. Saat aku memikirkan Bibi Dong yang mulia, pendiam, dan cantik, berbaring di pelukannya, membiarkannya bermain. Ada sedikit kegembiraan di hatinya. Saat itu Bibi Dong masih manusia biasa, bisakah dia melakukan apapun yang dia mau? Memikirkan Bibi Dong yang berada di atas, jatuh ke dunia fana, berubah menjadi sia-sia, dan melayaninya dengan sepenuh hati. Ada rasa segar yang aneh di hatinya. Hanya saja Bibi Dong saat itu belum memiliki basis budidaya dan hanya seperti sampah. Meski cantik, dia hanya bisa menjadi selirnya. Jika dia masih bisa membuka harem saat itu, Bibi Dong dan Liu Erlong sama-sama wanitanya. Bagaimanapun, Liu Erlong sangat mencintainya, mengetahui bahwa dia adalah sepupunya, cinta ini masih belum hilang. Maka tidak apa-apa baginya mencari alasan untuk membuka harem. Yang disebut cinta adalah belajar bagaimana memberi. Jika dia bahkan tidak bisa menerima pembukaan harem, bagaimana dengan mencintainya? Selama bertahun-tahun, dia harus menanggung penghinaan selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah meresepkan daging, menunggu Tang San berkembang. Dia juga harus menikmati kesenangan menjadi seorang pria. Guru, apa yang kamu gumamkan? Tang San bertanya tiba-tiba. Dia selalu merasa bahwa gurunya mungkin mengetahui asal-usul jiwa bela dirinya. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan ekspresi ini. Bukan apa-apa, kamu bisa menggunakan seni bela diri kedua untuk melihatnya. Yu Xiaogang menarik kembali pikirannya dan terus menatap Tang San dengan penuh harap. Oke, Tang San mengangguk, tidak lagi mempedulikan hal lain. Yang paling penting adalah melepas topi ini sekarang. Bang! Tang Sanyun mengangkat kekuatan roh seluruh tubuhnya dan menghantam kepalanya, namun topinya masih utuh, namun membuat Tang San merasakan sakit yang menusuk di bagian atas kepalanya. Ya, sakit. Tang San memegangi kepalanya dan tidak bisa menahan nafas dingin, air mata dari sudut matanya mengalir tak terkendali. Bagaimana kekuatan Clear Sky Hammer bisa dibandingkan dengan palu biasa, dan kepalanya hampir hancur begitu palu jatuh. Namun topinya masih utuh dan tidak ada bekas pecah. Tang San melihat bagian atas kepalanya di cermin, berwarna hijau, hanya merasa mentalitasnya runtuh. Ini terbuat dari bahan apa? Sangat sulit. Kalau dipalu jadi keras, kalau tidak dipalu jadi lunak dan keras. Apakah ini masih topi biasa? Apa bedanya dengan menjadi spiritual? Apakah ini lelucon? Kaki Tang San melemah dan jatuh ke tanah. Saya telah mencoba semua metode yang dapat saya coba sekarang. Apakah ada cara lain untuk melepaskan topi ini? Saya khawatir tidak ada jalan lain. Penindasan, terlalu penindasan. Tang San tidak dapat menahan penghinaan seperti ini lagi.
dia melekat sepanjang hidupnya, tetapi dia harus menanggung keluhan seperti ini. Mengapa? Dia adalah Tang San, lahir dengan kenangan kehidupan sebelumnya, aksi sekte Tang, senjata tersembunyi, Suantian Baolu, dan roh kembar. Dengan begitu banyak hal baik, kenapa dia masih begitu sengsara? Suran jelas meremehkan usia muda, jadi mengapa kekuatannya begitu kuat? San kecil, kamu tidak bisa menghilangkannya dengan cara biasa. Ini berarti kekuatanmu terlalu lemah tidak bisa menghilangkannya. Selama tingkat kultivasimu meningkat dan kamu mencapai judul Douluo, kamu pasti bisa mengambilnya itu di masa depan. Biarkan saja, kata Yu Xiaogang. Meskipun saya tidak tahu mengapa Tang San begitu menyakitkan, tetapi apakah dia bisa mengubah kesedihan dan kemarahan Tang San menjadi kekuatan? Akan menjadi hal yang bagus jika membiarkan dia berlatih lebih keras lagi di masa depan. Tingkatkan kekuatanmu. Tang San meremas tinjunya, pembuluh darah di lengannya pecah. Dia secara alami ingin berkultivasi dengan keras, dia harus menjadi yang terkuat di dunia, dan dia harus menginjak Suran dengan ganas. Dia ingin mengantar Xiao Wu kembali agar Suran tahu bahwa Xiao Wu sangat menyukainya. Dan ketika kamu melihat masalahnya, kamu harus melihat kedua sisinya. Meskipun topi ini tidak bisa dilepas, itu bukan hal yang baik. Harta yang tidak bisa dihancurkan, kita tidak bisa menghancurkan pertahanannya, bukan? Sama untuk orang lain, ini adalah harta pertahananmu, kata Yu Xiaogang, dengan kilatan cahaya di matanya. Sebagai ahli teori dan kecerdasan yang luar biasa, dia secara alami dapat melihat melalui topi ini. Di bawah sekte jiwa, tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Guru, kamu benar. Kekuatan pertahanan topi ini sangat kuat, saya tidak dapat mematahkannya, dan orang lain tidak akan pernah mau merusaknya. Kata Tang San, matanya menjadi dingin dan tanpa ampun. Dia sudah menemukan cara untuk menghadapi Suran. Kekuatan Suran sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya. Tapi dia tahu jiwa bela diri Suran seharusnya berupa pedang. Tidak peduli seberapa kuat pedang Suran, dia tidak dapat mematahkan pertahanan topinya. Saat itu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan pintu di kepala Anda hanya perlu melindungi kelemahan Anda. Jauh lebih mudah saat bermain melawan satu sama lain. Guru, saya akan pergi dulu. Tang San memberi hormat pada Yu Xiaogang dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Ada kilatan pembunuhan di matanya. Dia hanya ingin membunuh Suran sekarang. Suran merampok wanitanya dan mempermalukannya dengan memaksanya memakai topi ini. Jika kebencian ini tidak dilaporkan, saya malu pada diri saya sendiri. Tang San, apakah kamu selalu seperti ini? Kamu mengintai di sisiku hanya untuk mendapatkan cincin rohku. Hehe, anak seorang bermartabat bergelar Douluo, dengan status yang sangat mulia. Tapi dia berpura-pura menyedihkan, bahkan pakaian yang dikenakannya pun ditambal. Aktingnya mirip banget. Bagaimana kamu bisa menjadi pekerja siswa? Kamu hanya mengharapkan aku menungguku di asrama kerja belajar jika aku baru saja memasuki dunia manusia dan tidak punya uang. Ayahmu membunuh Suster Ain dengan metode yang sama, dan sekarang kamu akan menggunakan metode ini untuk menyerangku lagi. Xiao Wu bergumam pada dirinya sendiri, menceritakan keluhannya di dalam hatinya, dan dia bergerak menuju kejauhan sendirian. Dia berlari, hatinya hancur sedikit demi sedikit saat ini. Saat ini, hatinya terhadap Tang San sudah mati. Sebagai seorang gadis, meskipun ia adalah monster jiwa berumur 100.000 tahun, ia adalah eksistensi yang sangat rapuh secara emosional. Tidak ada gadis yang mengalami pukulan seperti itu. Tang San, orang yang telah bersamanya selama 6 tahun, baik pada dirinya sendiri hanya dengan mengikatnya ke sisinya, dan ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan menggunakan cincin roh dan tulang roh. Bum bum, bum, sepertinya mengikuti hati Xiao Wu. Guntur dan kilat melintas di langit, awan hitam berkumpul, dan seluruh dunia menjadi gelap. Sesaat kemudian, hujan turun deras. Tetesan air hujan menerpa tubuh Xiao Wu dan membasahi gaunnya. Angin sejuk sangat dingin,
Tetapi Xiao Wu tidak merasakan sedikit pun rasa dingin saat ini. Rasa sakit di hatinya adalah yang paling menyakitkan baginya. Dia berjalan sendirian dengan tujuan berjalan-jalan, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya tahu bahwa hatinya sakit dan dia ingin mati. Kenangan dirinya dan Tang San selama 6 tahun terakhir muncul di benaknya. Pemandangan yang semula hangat kini tampak begitu mempesona. Karena adegan dan kebetulan ini, Tang San sengaja membuat pertunjukan dan ingin menunjukkannya di hadapannya. Sengaja membuat kehangatan, hanya untuk membuatnya mual. Dia tidak mengerti mengapa Tang San ingin melakukan ini. Apakah cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun begitu penting? Apakah Anda harus melakukan hal seperti itu untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri? Meskipun dia mempunyai ide itu pada awalnya. Dalam 6 tahun, dengan perasaan yang begitu dalam, dia masih memiliki keinginan untuk membunuhnya. Apakah hatinya terbuat dari besi? Apakah ini sangat sulit? Bisakah dia tetap bergeming dengan perasaan 6 tahun itu? Xiao Wu menundukkan kepalanya dan terus berjalan tanpa tujuan. Hujan menetes ke tubuhnya, dan seluruh gaunnya basah dan menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan sosok cantik gadis itu. Dia melihat ke langit yang suram, dan sepertinya dialah satu-satunya di dunia Nuoda. Dia datang ke dunia manusia, berpikir bahwa dia telah menemukan teman seperti Daming Erming. Konyol sekali, bagaimana dia bisa memiliki kerabat di dunia manusia? Bahkan jika mereka tahu, ketika mereka mengetahui identitas monster jiwa 100.000 tahun mereka, dapatkah mereka tetap tenang? Apakah mereka benar-benar tidak serakah dan membunuhnya? Jangan keluar lagi, kembalilah bersamaku. Pada saat ini, Suran, mengenakan jubah hitam dan memegang satu payung, berdiri di depan Xiao Wu, mencegah Xiao Wu berjalan lebih jauh. Suran, kamu di sini. Xiao Wu memandang Suran, air mata yang tidak bisa ditahan di matanya. Mau tak mau dia merasa sedikit dirugikan. Jika bukan karena kehadiran Suran, dia tidak akan tahu berapa lama dia harus ditipu oleh Tang San yang tercela itu, ketika dia dijual oleh Tang San, dan dia akan menghitung uang untuknya. Tapi untungnya, Suran tidak akan berbohong padanya. Di dunia ini, siapapun bisa berbohong padanya, tapi Ruibis tidak akan melakukannya. Ruibis, Kaisar Ruibis, sebagai Suran, pasti tidak akan melepaskan harga dirinya dan melakukan hal seperti itu. Jangan menangis, itu tidak layak untuk orang seperti Tang San, kata Suran sambil melepas mantelnya dan menaruhnya di tubuh halus Xiao Wu. Saat ini, rok di tubuh Xiao Wu dekat dengan tubuhnya, dan kain tipisnya basah kuyup oleh hujan sehingga memperlihatkan banyak pemandangan, dan Suran bahkan dapat melihat beberapa hal yang tidak boleh dilihat. Tapi Suran adalah orang yang tidak tahu malu, dia tentu saja tidak akan membiarkan Xiao Wu menderita karena dia ingin memuaskan keinginannya. Bagaimana tubuh Xiao Wu bisa begitu halus di tengah hujan deras? Sekarang dia bukan kelinci bertulang kuat berumur 100.000 tahun, dan sekarang fisiknya hanyalah gadis manusia biasa. Setelah dibangun kembali, dia tidak berbeda dengan manusia. Tapi kenapa dia perlu membawa barang-barang itu di punggungnya saat makhluk jiwa dibangun kembali? Begitu identitasnya terungkap, banyak pria kuat yang akan mengikutinya. Makhluk jiwa 100.000 tahun adalah harta karun tertinggi, dan makhluk jiwa 100.000 tahun yang telah diubah adalah harta karun tertinggi yang dapat menimbulkan sensasi di daratan. Ah Yin saat itu dibangun kembali sebagai monster jiwa berumur 100.000 tahun. Mengapa Qian Sunji membawa orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk diburu? Binatang jiwa 100.000 tahun, bahkan paus, sangat sulit untuk dimiliki. Karena basis budidaya makhluk jiwa 100.000 tahun sangat kuat, dan efektivitas tempurnya sangat kuat. Yang terpenting, makhluk jiwa pada level itu memiliki keterampilan jiwa penyelamat nyawanya sendiri. Mengetahui bahwa tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, dia akan memilih untuk meledakkan dirinya sendiri tanpa dipermalukan dan membiarkan manusia mengambil tulang jiwanya.
membaca www.wukansu.com. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memburu monster jiwa berusia 100.000 tahun. Bahkan judul Douluo yang kuat tidak dapat menjamin kesuksesan mutlak. Tetapi makhluk jiwa berusia 100.000 tahun setelah rekonstruksi tidak berbeda dengan manusia, membunuh mereka terlalu sederhana. Oleh karena itu, setiap kepala di dunia manusia akan menimbulkan kecemburuan semua orang. Xiao Wu sendiri setara dengan harta karun. Jika master jiwa kuat lainnya mengetahui identitasnya, mereka akan sangat ingin membunuhnya. Namun, Tang Hao mengetahui hal ini, tetapi dia tidak menghentikan Xiao Wu pergi ke Aula Wuhun. Mungkin Tang San tidak berniat membunuh, tetapi Tang Hao benar-benar ingin mengarahkan adegan di mana Xiao Wu mempersembahkan korban untuk Tang San. Dia menggunakan metode yang sama pada tubuh Ah Yin, dan kekasihnya mampu melakukannya, jadi mengapa dia tidak bisa melakukannya pada Xiao Wu? Mata indah Xiao Wu memerah, dan air mata masih mengalir di matanya. Air mata membasahi rambut panjangnya, dan hujan mengalir di rambutnya. Hujan dan air mata bercampur, dan Xiao Wu pada saat itu sangat lemah, bersalah, dan ketakutan. Bahkan sebagai makhluk jiwa 100.000 tahun, dia mendapat perlindungan dari ibunya dan Ming Erming di hutan besar Stardo, tanpa beban. Bagaimana Anda tahu bahwa dunia manusia mempunyai begitu banyak rutinitas? Melihat Xiao Wu menangis begitu sedih, Su Ran merasa sedikit tertekan. Dia tidak ingin melihat Xiao Wu menangis sedih. Tetapi jika tidak demikian, bagaimana mereka bisa berpisah? Keraguan-raguan menyebabkan bencana. Seberapa besar penderitaan Xiao Wu karena mengikuti Tang San? Saat dia mengorbankan dirinya, Daming Erming juga ikut berkorban. Tapi dia akan melindunginya di masa depan. Sebagai Ruibis, dengan statusnya saat ini, bahkan jika dia memerintahkan monster jiwa 100.000 tahun untuk melindungi Xiao Wu. Su Ran memandang Xiao Wu, menghela nafas, dan dengan lembut membelai rambut panjang Xiao Wu yang basah oleh hujan, dengan lembut memeluk tubuh langsingnya. Dipeluk Su Ran, aroma laki-laki yang sangat harum keluar. Tubuh halus Xiao Wu sedikit gemetar, dia tidak mendorong Su Ran menjauh. Su Ran, sekarang dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai. Jika dia pergi, dia tidak tahu siapa lagi yang bisa dia percayai. Di dunia, hanya Su Ran yang tidak akan berbohong padanya. Dia tidak percaya yang lain, semua orang di Noting Cholege. Tang San, perasaan selama 6 tahun itu palsu. Bagaimana dia bisa berdoa agar semuanya benar? Angin bertiup kencang dan hujan deras. Angin bertiup kencang dan hujan turun menimpa mereka berdua. Su Ran hanya meletakkan payung di tangannya, melepaskan tangannya untuk memeluk Xiao Wu erat-erat, dan menghangatkannya sebanyak mungkin. Jika memang tidak nyaman, menangis saja. Dengan aku di sisimu di masa depan, tidak ada yang berani mengganggumu. Su Ran berkata dengan lembut menepuk punggung Xiao Wu dengan telapak tangannya, seolah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Xiao Wu tidak berbicara, tetapi membenamkan kepalanya di pelukan Su Ran dan menangis terseduh-seduh. Entah kenapa, dia merasa tubuh Su Ran begitu hangat. Merasakan nafasnya, keluhan di hatinya semakin tak tertahankan. Tang San, yang telah tinggal bersamanya selama 6 tahun, berbohong padanya dan memendam niat jahat. Tapi Su Ran, yang baru mengetahuinya beberapa hari, sangat baik padanya. Inilah kesenjangan antara keduanya. Dua sosok muncul di benaknya. Salah satunya adalah sosok Tang San, dan yang lainnya adalah Su Ran. Kebohongan Tang San sangat konyol, seperti seorang aktor. Dan Su Ran, sebagai binatang, adalah orang yang jujur, rendah hati, tanpa sedikit pun kesombongan. Kedua pria itu membentuk perbedaan yang tajam di hatinya. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Sebagai perbandingan, dia memahami betapa munafiknya Tang San dan betapa baiknya Su Ran padanya. Sekarang luka Su Ran hampir sembuh, tetapi dia tidak membiarkannya melarikan diri sendirian, tetapi ingin membantunya sebaik mungkin, membangunkannya, dan kemudian melarikan diri bersama. Seseorang yang bahkan bisa mengabaikan hidupnya sendiri,
bagaimana dia bisa mengecewakannya. Suran, maafkan aku. Aku tidak hanya gagal memenuhi tanggung jawabku sebagai makhluk jiwa dan melindungi binatang Rui, tapi aku juga memaparkanmu ke mata banyak orang untuk membantuku. Aku bahkan melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri. Kata Xiao Wu, dia merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Hatinya sakit sampai mati. Untuk orang yang tercela dan tidak tahu malu seperti Tang San, dia dan Suran berada dalam situasi putus asa. Jika Tang San memberitahu Tang Hao tentang dia dan Suran, jika Tang Hao tahu bahwa dia telah mengetahui konspirasi mereka, apa yang akan dia lakukan? Baik dia dan Suran berada dalam kesulitan saat itu. Tidak apa-apa, selama kamu mengenali orang jahat itu. Tang San telah menipumu sepanjang waktu. Tidak apa-apa jika kamu mengerti sekarang. Adapun yang lain, aku di sini. Kekuatanku tidak terlalu lemah, kata Suran, menunjukkan sedikit sarkasme. Dia memperhatikan kehadiran Tang San, dan mau tidak mau memeluk Xiao Wu lebih erat, dan telapak tangannya sedikit menekan pantat bulat Xiao Wu. Hanya saja masih agak jauh dari tempat berdaging tersebut. Dia tidak mengejar Xiao Wu, jadi tentu saja dia tidak bisa memanfaatkannya secara langsung. Dia hanya perlu salah paham terhadap Tang San. Xiao Wu, tarian kecilku. Tang San mengetahui karakter Xiao Wu, dan ketika dia melihat hujan begitu deras, dia memegang payung untuk mencari Xiao Wu, tetapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Saat ini, pakaian Xiao Wu pas di kulit seputih saljunya, dan dia mengenakan jas hitam pria. Tapi tubuh giok gadis penggoda itu masih tergambar dengan sempurna. Xiao Wu bahkan sedikit lebih feminim dibandingkan gadis lincah dan cantik sebelumnya, dan tubuh langsingnya nampaknya mampu menarik perhatian banyak orang. Tapi Xiao Wu yang begitu cantik kini berada di pelukan Suran. Dia bahkan bisa melihat telapak tangan Suran, yang sangat lebar, diletakkan di pantat ramping Xiao Wu, seolah dia sedang memegang sesuatu. Bis Suran, lepaskan Xiao Wu, lepaskan dia. Tang San meraung, berdiri di jalan, bahkan dia belum menyentuh Xiao Wu. Kenapa Suran bisa? Suran, makhluk yang tercela dan tidak tahu malu, menggunakan cara yang tidak tahu malu untuk merebut Xiao Wu. Hak apa yang dia miliki untuk menggendong Xiao Wu yang begitu cantik? Dan dia masih menguleni. Enak. Tang San ingin memuntahkan darah dengan marah, saat ini tangan Suran begitu mempesona di matanya. Xiao Wu sangat cantik, tubuhnya yang halus sedikit bergelombang. Meskipun dia hanya seorang gadis, tapi itu seperti bunga yang akan mekar. Temperamen pemula seperti ini tumpang tindih dengan wajah cantik dan lembut Xiao Wu, membuatnya tampak begitu luar biasa. Ding, terdeteksi bahwa pembawa acara telah dihina. Untuk melindungi citra sempurna pembawa acara, ucapan Tang San telah langsung diblokir oleh sistem. Karena pembawa acara dan pahlawan wanita daratan Douluo Xiao Wu berada dalam kondisi emosi yang sulit, Xiao Wu tidak mau mendengarkan ucapan kasar Tang San kepada tuan rumah. Suara manis dari saudara perempuan wanita sistem terdengar, membuat Suran hampir ingin tertawa. Dia bilang kenapa Tang San begitu aneh. Membaca www.ukansu.com menari dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Awalnya, perkataannya diblokir oleh sistem. Pengoperasian wanita sistem sangat canggih. Tang San, jika kamu ingin memarahimu, tegur saja, dia toh tidak bisa mendengarnya. Suran tidak dapat berhenti berpikir, siapa lagi yang dapat membandingkan sistem di dunia. Tidak hanya layanan sistemnya yang kuat, tetapi di masa depan dapat diubah menjadi bentuk manusia dan terus melayani tuan rumah. Dia ingat Miss System mengatakan bahwa tuan rumah dapat dilayani dengan lebih baik setelah bentuk manusia disistematisasikan. Dia masih belum mengerti apa maksud kalimat ini, dia hanya tahu bahwa Miss System akan sangat kuat jika dia bertransformasi. Bis Suran, aku sudah bilang padamu untuk melepaskan Xiao Wu, tidak bisakah kamu mendengarku? Orang sepertimu berani menunjukkan kasih sayangmu setelah membawa Xiao Wu pergi.
Apa yang akan terjadi pada Xiao Wu di sebelahmu di masa depan? Luar biasa. Kamu adalah iblis, dan Xiao Wu akan menghadapi bahaya di tanganmu cepat atau lambat. Petik 2. Petik 2 petik 2. Apakah kamu mendengar Xiao Wu? Suran bukanlah hal yang baik. Dia selalu berbohong kepadamu. Tang San meraung keras, menatap Suran di depannya, seolah dia masih memanfaatkan Xiao Wu. Faktanya, telapak tangan Suran masih berjarak 1 cm dari tubuh cantik Xiao Wu, dan tidak menyentuh tubuhnya sama sekali. Tapi saat itu malam hujan, dan langit sangat gelap, Tang San berada agak jauh dari mereka berdua, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dan sekarang Suran adalah iblis yang tidak ada habisnya di hati Tang San. Menurut Tang San, metode Suran sangat tercela. Jadi apakah orang seperti itu akan memperlakukan seorang gadis seperti ini? Saya berani bersikap sombong sekarang, dan saya akan bisa mengejarnya sepenuhnya di masa depan. Saya khawatir akan ada cara yang lebih menakutkan. Dia telah mendengar tentang beberapa gadis yang tersandung dan ditangkap oleh laki-laki, dan sejak saat itu dipaksa melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Jelas sekali, Suran adalah orang seperti itu. Tang San menyandarkan telapak tangannya di dinding, membungkuk, dan menghirup napas segar. Setelah dimarahi sekian lama, dia sedikit kelelahan. Dia sedikit linglung saat ini. Mengapa Xiao Wu dan Suran tidak bereaksi sama sekali dengan suaranya yang keras? Ini tidak normal. Mungkin Suran, pria tercela, berkulit tebal dan tidak mempedulikan segalanya. Tapi Xiao Wu bukanlah orang seperti itu. Xiao Wu jelas bukan tipe orang yang tahan amarah. Dengan sikapnya saat ini terhadap Suran, jika dia tahu dia sedang memarahi Suran, dia pasti akan sangat marah. Dia tidak akan begitu tenang sama sekali. Apa yang salah pada tautan itu? Apakah Suran menerapkan teknik iblis sehingga Xiao Wu tidak bisa mendengar apa yang dia katakan? Memikirkan hal ini, Tang San terdiam. Suran benar-benar jahat. Jika Xiao Wu tidak dapat mendengar apa yang dia katakan, bukankah akan sulit menemukan Xiao Wu untuk menjelaskannya di masa depan? Jika dia ingin bertemu Xiao Wu sendirian untuk menjelaskan, Suran tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Suran, kamu jahat sekali, jangan sampai suaraku sampai ke telinga Xiao Wu. Tang San memuntahkan darah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan memperhatikan tatapan Suran ke arahnya dengan sedikit isyarat. Menghina, seolah menertawakannya, lihat, wanitamu sekarang ada di pelukanku, dan di masa depan akan berbalik melawanmu dan menjadi musuhmu. Ah, Suran, aku akan membunuhmu. Tang San benar-benar kesal dengan mata Suran, tidak peduli betapa acuhnya temperamennya, dia menghadapi begitu banyak hal berturut-turut dalam 1 atau 2 hari. Baby Xiao Wu memutuskan hubungan dengannya, mengenakan topinya, dan Suran menggendong Xiao Wuxiu dalam pelukannya. Setiap hal ini membuatnya marah. Tapi untuk semua ini, dia tidak menyalahkan Xiao Wu sama sekali. Dia hanya membenci Suran. Mengapa kamu ingin mengambil Xiao Wu-nya, dan memperlakukannya seperti ini setelah dia dibawa pergi? Selama kamu mati, semuanya akan berakhir. Tang San berkata dengan dingin, dengan niat membunuh merah di matanya. Tidak ada pria yang bisa dengan tenang melihat gadis yang disukainya dipeluk oleh pria lain, apalagi orang tersebut tetaplah Suran yang jahat. Sebuah kotak pernis sepanjang 1 kaki muncul di tangan Tang San. Ini adalah kotak senjata tersembunyi yang dia buat beberapa hari lalu. Meskipun kekuatannya saat ini hanya Master Jiwa Agung, senjata tersembunyi ini bahkan dapat membunuh sekte jiwa. Ding, tidak ada komentar kasar terhadap tuan rumah yang terdeteksi, buka blokir negara. Suara sistem terdengar. Di saat yang sama, tubuh Xiao Wu tiba-tiba bergetar. Dia mendengar suara Tang San, dan dia mendengar semua kata yang baru saja diucapkan Tang San. Kapan Tang San datang? Apakah dia ingin membunuh Suran dalam serangan diam-diam? Wajah Xiao Wu menjadi pucat, dia dipeluk oleh Suran, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tang San.
Hanya dalam satu pandangan, wajahnya dengan cepat menjadi sangat jelek. Apakah Tang San marah sekarang? Suran mengungkap perilaku buruknya, dan sekarang dia ingin diam-diam menindak Suran. Suran hanya memperlihatkan wajah aslinya tanpa memprovokasi dia. Dia sebenarnya ingin membunuh Suran sekarang. Hati-hati, kata Xiao Wu buru-buru, dan ketika dia melihat Tang San mengeluarkan senjata tersembunyi itu, Xiao Wu merasa panik di dalam hatinya. Senjata tersembunyi Tang San telah ditunjukkan di depannya sebelumnya, dan bahkan sekte jiwa belum tentu menjadi lawannya. Pergi ke neraka. Tepat ketika Xiao Wu mengingatkan Suran, Tang San berteriak dan membanting kecerdikan senjata tersembunyi itu. Segera 12 senjata tajam tersembunyi dan pedang tajam melesat ke arah Suran, dan anak panah itu mengeluarkan suara di udara. Jelas sekali, kecepatan ini sudah mendekati ekstrim. Tang San, kamu di sini untuk memberiku rutinitas lagi. Suran tersenyum, Tang San sangat baik. Ketika rutinitasnya hampir habis, Tang San datang untuk memberinya rutinitas. Suran langsung melepaskan roh itu tanpa ragu-ragu, dan 3 cincin roh, 2 kuning dan 1 ungu, muncul di tangannya. Di saat yang sama, pedang panjang hitam muncul di tangannya. Suran melihat senjata tersembunyi yang membalasnya dengan cepat, dan tanpa ragu-ragu, langsung melepaskan kemampuan roh ketiga. Pedang ki vertikal dan horizontal. Suran memegang gagang pedangnya dan mengayunkan pedangnya terus-menerus ke udara. Dalam sekejap, lusinan aura pedang muncul, dan mengenai senjata tersembunyi itu tanpa perbedaan apapun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang ki langsung mengenai semua panah senjata yang tersembunyi. Tentu saja Suran juga meninggalkan anak panah, hanya untuk memamerkan gelombang ombak Tang San, dan untuk mendapatkan gelombang bantuan Xiao Wu. Saat Suran melepaskan kemampuan roh ketiga, Suran bergerak sedikit sambil memegang Xiao Wu, sehingga Xiao Wu telah sampai ke lokasi di mana dia berada tanpa disadari. Pada saat ini, sebuah anak panah ditembakkan ke arah Xiao Wu. Xiao Wu jelas menyadari hal ini. Juga, ketika dia hendak melepaskan jiwa bela dirinya, Suran tiba-tiba memeluknya, memutar tubuhnya 180 derajat, dan menggunakan bagian belakang anak panah untuk memegang erat Xiao Wu di pelukannya. Di saat yang sama, dia memegang pedang panjang dan mengayunkan sedikit aura pedang lagi, mengenai anak panah, membuatnya terbang sangat lambat di udara. Ketika senjata tersembunyi itu sampai ke punggung Suran, tubuhnya setelah dipelihara oleh darah kilin hanya terluka ringan. Hati-hati, Suran berteriak, tubuhnya tiba-tiba bergetar, tubuhnya menegang, dan ujung mulutnya berlumuran darah di wajah cantik Xiao Wu. Suran, ada apa denganmu? Xiao Wu bertanya dengan suara gemetar. Dipegang oleh Suran, dia dapat dengan jelas merasakan tubuh Suran dengan cepat menjadi kaku, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh Suran. Wajahnya, dan kemudian dia melihat pemandangan itu. Ada darah merah mengalir dari sudut mulut Suran, terus-menerus menetes ke wajahnya. Darah yang jatuh di wajahnya masih menunjukkan sedikit kehangatan. Bahkan ada banyak darah yang menetes di bibirnya, dan dia masih bisa merasakan rasa asin dan manis dari darah tersebut. Xiao Wu menarik napas dalam-dalam, tubuh Xiao-nya sedikit gemetar. 2 baris air mata jernih menetes di pipi halusnya, diapit oleh hujan di tanah, kilat dan guntur, langit cerah dalam sekejap, kedua tetesan air mata itu seperti permata kristal, begitu indah. Xiao Wu berbaring di pelukan Suran, matanya yang indah menatap Suran sejenak, dan Suran juga menatap Xiao Wu, matanya sedikit layu tetapi sangat cerah. Suran akhirnya kehilangan kekuatannya. Dia tidak bisa lagi memegang gagang payung dengan telapak tangannya. Payung yang melindungi mereka berdua dari angin dan hujan langsung jatuh ke tanah. Hujan deras menimpa mereka berdua, dan Chong Su menyusuri sungai. Namun, dengan darah yang menetes dari punggung dan bibirnya, dengan bantuan hujan, pakaian Suran semuanya diwarnai merah, terlihat sangat mengejutkan. Dan tanah di bawah kaki mereka dengan cepat berubah menjadi darah yang lumpuh.
Cedera Suran tampak sangat serius saat ini, tetapi dia masih memeluk gadis itu dengan erat. Dengan aku di sisimu di masa depan, tidak ada yang bisa menyakitimu sedikit pun. Apapun yang terjadi, kamu harus ingat bahwa aku akan selalu berdiri di belakangmu dan mendukungmu. Suran menggunakan suara serak itu, membuka mulutnya, hujan masuk ke mulut, dan lebih banyak darah merah mengalir keluar. Tapi kamu terluka. Jika kamu mengalami kecelakaan, bagaimana kamu bisa melindungiku di masa depan? Air mata di mata Xiao Wu mengalir deras, matanya yang indah menatap Suran dan tersenyum sedih. Senyuman Xiao Wu begitu indah hingga Suran hanya merasa hatinya akan meleleh. Ini adalah Xiao Wu, pahlawan wanita dari daratan Douluo. Hanya saja gadis itu sudah cantik sekali. Kalau sudah besar nanti, betapa cantiknya dia jika selendang rambut panjangnya bagai bintang di langit bertebaran. Tapi saat itu Xiao Wu akan menjadi gadisnya. Dia akan tumbuh bersama Xiao Wu, berlatih bersama, dan melakukan semua yang harus dilakukan pasangan. Saat itu, dia bahkan memukul Tang San dengan Xiao Wu. Sekarang Tang San memiliki gambaran akting yang kejam dan menjijikkan di benak Xiao Wu. 6 tahun semuanya berpura-pura, tidak peduli apa yang dikatakan Tang San di masa depan, Xiao Wu akan mengira dia sedang berakting. Makan dan tidur menggoda Xiao Wu, berpura-pura memukul wajah Tang San. Tang San, tentu saja dia tidak bisa memukulnya sendirian, Xiao Wu juga harus membantu. Lagi pula, siapa yang menyuruh Tang San mengingini cincin roh dan tulang roh Xiao Wu? Terlepas dari apakah dia memiliki pemikiran seperti itu, Xiao Wu sekarang telah memutuskan bahwa Tang San ada di sini untuk mendapatkan cincin roh dan tulang rohnya. Berhentilah menangis, aku tidak ingin melihat gadis-gadis menangis di hadapanku. Telapak tangan Suran menyentuh pipi halus Xiao Wu. Dia bisa dengan jelas merasakan hasil akhir mat pada kulit Xiao Wu, yang tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang berlebihan. Terutama dua air mata di pipinya membuat Suran sangat kasihan. Oke, aku tidak menangis, aku tidak menangis. Xiao Wu berkata dengan suara menangis, menyeka air mata dari matanya. Cobalah untuk menjadi kuat di depan Suran. Senjata yang disembunyikan itu hampir mengenai tubuhnya sekarang, dan dia mungkin tidak bisa menghindarinya dengan kecepatan senjata yang disembunyikan itu. Jika bukan karena Suran, dia mungkin sudah mati sekarang. Hatinya sangat terharu, dia tahu bahwa mulai sekarang, selain ibunya, Daming Erming, dia memiliki satu orang lagi yang benar-benar bisa mempercayainya. Orang itu adalah Suran. Terlepas dari apakah dia akan diekspos, dia langsung membantunya mengungkap wajah asli Tang San. Bahkan, dia masih berjuang keras, menggunakan tubuhnya untuk memblokir senjata tersembunyi untuknya. Dia masih ingat bagaimana ibunya pernah berkata, jika kamu bertemu dengan pria yang bisa bekerja keras untukmu di masa depan, kamu harus menghargainya. Orang-orang seperti itu adalah harta paling berharga di dunia. Ibu sedang membicarakan orang seperti Suran. Suran, Kaisar Ruibis, memiliki karakter yang sopan. Suran, bagaimana kabarmu sekarang? Jangan bergerak, aku akan pergi menemuimu. Xiao Wu menarik napas dalam-dalam dan melihat punggung Suran yang berlumuran darah. Saat ini, kulit Suran menjadi gelap di tempat senjata tersembunyi itu dimasukkan. Racun, kata ini tiba-tiba muncul di hati Xiao Wu. Penampilan Suran saat ini jelas beracun, dan itu masih merupakan racun yang sangat beracun. Jika tidak, sangat mustahil bagi Suran untuk terluka oleh fisik Suran. Ruibis dilindungi oleh udara yang menguntungkan, dan racun biasa tidak dapat menyakitinya. Racun ini bahkan mungkin racun yang diberikan Tang Hao padanya. Seberapa kuat racun yang disebarkan berjudul Douluo? Xiao Wu tiba-tiba merasa malu, dan dia tidak tahu apakah Ruibis bisa selamat dari racun yang mengerikan ini. Saat ini, Tang San tampak linglung. Dia memandang Suran dengan keringat di wajahnya. Dia hanya melihat dengan jelas bahwa kekuatan Suran begitu kuat sehingga dia dengan mudah memblokir senjata tersembunyinya.
Kedua belas senjata tersembunyi semuanya diblokir. Bahkan dia merasa sedikit terkejut, kekuatan Suran tidak sebanding dengannya sekarang. Namun, Suran sangat mampu. Dia telah melihat senjata tersembunyi itu karena Suran sengaja ingin dia memasukkannya ke dalam tubuhnya. Dia bahkan menggunakan aura pedangnya untuk melemahkan kecepatan senjata tersembunyi itu, yang bisa dilakukan Nima ketika Suran tidak bisa menahan senjata tersembunyi itu. Suran jelas bertindak, melihat darah di tanah yang sepertinya mengalir ke sungai. Tang San hanya merasa sedikit berlebihan. Apakah kamu serius? Bagaimana bisa ada begitu banyak darah pada manusia? Ini terlalu palsu. Bahkan dia memberinya racun. Dia adalah seorang pelajar yang bekerja. Dari mana dia mendapatkan racun seperti itu? Masih ada tempat racun berdarah di belakangnya. Melihat ini, di mana Tang San bisa tahu Suran mempermainkannya lagi? Suran, kamu injak kudanya untuk berperan sebagai aku. Tang San marah. Melihat pemandangan ini, dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Suran. Dia ingin memalsukan adegan di mana dia ingin membunuh Xiao Wu dan pahlawan Suran menyelamatkan Amerika Serikat. Bahkan Suran memfitnahnya karena menggunakan racun. Jika Xiao Wu mempercayai ini, rasa sayangnya pada Suran akan melonjak. Dan citranya di hati Xiao Wu akan anjlok. Semua senjata tersembunyinya terbang menuju Suran. Dia tidak pernah berpikir untuk menyakiti Xiao Wu, tetapi setelah Suran memanipulasinya, dia menjadi seperti ingin melakukan sesuatu pada Xiao Wu. Sekarang dia benar-benar akan mati secara tidak adil. Awalnya, dia masih melihat darah di tanah. Wu membaca, dia masih berpikir untuk menertawakan akting Suran yang terlalu palsu. Tapi dia tidak bisa tertawa sama sekali sekarang, dan setelah mengetahui tujuan Suran, dia hanya bisa terlihat tercengang. Siapa saya? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Kepala Tang San penuh tanda tanya. Dia hanya tahu untuk mengungkap niat Suran sesegera mungkin, dan dia tidak bisa membiarkannya tampil dengan sukses. Jika tidak, citra buruknya di hati Xiao Wu mungkin tidak akan bisa diubah selamanya. Xiao Wu mengangkat kepalanya dan menatap Tang San tidak jauh dari sana, agak dingin dan tanpa ampun. Dia juga hanya melirik Tang San dan kemudian menarik pandangannya. Hati terakhirnya untuk Tang San juga telah mati. Dia hanya tahu bahwa Tang San hanya ingin membunuhnya, dan justru karena Suran tidak menyangka Tang San akan menyerangnya sehingga akan menyakitinya. Apa yang dibicarakan Tang San sekarang? Dia baru saja bertindak terhadapnya dengan jelas, dan sekarang dia berpura-pura menjadi orang yang lemah, seolah-olah Suran adalah penjahat besarnya. Suatu hal yang konyol. Tang Sanlah yang bertindak atas mereka, Tang Sanlah yang berpura-pura lemah, dan Tang Sanlah yang mengatakan bahwa orang lain juga bertindak. Dia sekarang sangat membenci Tang San, menipunya selama 6 tahun, dan sekarang ingin membunuhnya dan Suran. Suran, bagaimana kabarmu sekarang? Bisakah kamu mengeluarkan racun ini? Xiao Wu bertanya dengan suara rendah, membelai luka di punggung Suran, merasa sedikit terkejut. Meski lukanya tidak dalam, namun racunnya sangat kuat. Bagaimanapun, racun ini diberikan kepada Tang San dengan judul Douluo Tang Hao. Tang San mampu membuat senjata tersembunyi pada usia 6 tahun, dan dia tidak dapat mempercayainya pada saat itu. Tapi sekarang dia tahu ayahnya adalah Tang Hao, dia mengerti. Senjata tersembunyi ini disiapkan oleh Tang Hao untuknya. Ketika dia menyadari niat Tang San, dia akan membunuhnya dengan senjata tersembunyi. Jika Anda tidak bisa mengambil cincin roh, Anda juga bisa mengambil tulang roh. Kalau tidak, mengapa anak berusia 6 tahun bisa membuat senjata tersembunyi? Hanya ada satu penjelasan.